Halo Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Tidak terasa sudah satu semester hampir kita lalui. Sebentar lagi kita akan menerima hasil dari belajar kita selama satu semester. Sebagai ungkapan syukur kita, pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah penutupan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema Soli Deo Gloria. Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan di pagi hari ini? Sebuah pujian mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita pujikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama beribadah kepada Engkau. Pimpinlah ya Tuhan ibadah penutupan semester 1 tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran-Nya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi. Carilah kau pasti dapat. Pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami
supaya tertuju hanya pada Engkau, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dalam pembelajaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Mari kita saksikan video klip berikut ini. Suatu waktu Ibu Maria sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba malaikat Gabriel datang menemui Ibu Maria dan berkata, Salam Maria yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Wah, Ibu Maria sangat kaget dan takut sekali ketika malaikat Gabriel datang kepadanya. Malaikat Gabriel pun berkata, Jangan takut Maria, sebab kamu mendapatkan kasih karunia dari Allah. Artinya, Tuhan mengasihi Ibu Maria dan mau melakukan hal besar dalam hidupnya. Maria diberi kesempatan untuk mengandung dari Roh Kudus. Anak yang akan lahir nanti akan diberi nama Yesus. Dialah Yesus yang akan menyelamatkan manusia. Mendengar perkataan malaikat Gabriel itu, Ibu Maria semakin takut dan berkata kepada malaikat Gabriel, Bagaimana aku dapat menjadi ibunya Yesus, Sang Juru Selamat manusia? Kata malaikat Gabriel, Jangan takut Maria, Tuhan sudah memilihmu menjadi ibunya Yesus. Maka Tuhan jugalah yang akan menyertai dan menolong kamu. Tuhan akan memberimu kuasa untuk menjadi ibunya Yesus. Setelah mendengar perkataan malaikat Gabriel itu, maka Ibu Maria pun benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan menolongnya untuk dapat menjadi ibunya Yesus. Maka Ibu Maria pun melakukan perintah Tuhan kepadanya untuk menjadi ibu Yesus. Nah anak-anak, bagaimana kita sudah menyaksikan video klip tadi? Dalam firman Tuhan, Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 hingga 38, di situ firman Tuhan mengisahkan tentang malaikat Gabriel mendatangi Maria, mengatakan kalau Maria akan mengandung seorang bayi, Sang Juru Selamat. Maria saat itu belum menikah, tapi ada ketaatan dalam dirinya. Hal itu terjadi karena apa? Karena Maria memiliki ketaatan, rasa takut, hormat kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam firman Tuhan Injil Lukas pasal yang ke-38 di sini katakan, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Maria sadar segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Dia hanya seorang hamba. Apalah haknya menolak kalau Tuhan sudah memberikan tanggung jawab, kalau Allah sudah memberikan berkat, kalau Tuhan sudah memberikan anugerah, kalau Tuhan sudah memberikan perintah. Maka sebagai manusia yang patuh dan taat kepada Tuhan, yang hormat pada Tuhan, sudah selayaknya mengatakan, jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Hal itu dapat kita sampaikan sebagai wujud hormat kita kepada Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Kalau dalam kehidupan kita, anak-anak, segala kemuliaan bagi Allah, tentunya hidup kita ini disetir bukan dengan keegoisan kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang mengendalikan kita. Segala tingkah laku kita, perbuatan kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala hal, kita akan berpikir, apakah benar yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan? Apakah benar yang kita sudah berbuat itu dapat menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus, di mana Bunda Maria mau dijadikan alat saluran berkat untuk mengandung Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sebagai wujud rasa syukur dan rasa hormatnya kepada Tuhan, dia sanggup memuliakan nama Tuhan dengan memberikan apa yang paling berharga dalam dirinya. Belum menikah tapi mau mengandung. Itu adalah suatu pengorbanan yang tidak gampang. Maria harus dihina,
Maria harus diejek karena dia harus hamil di luar nikah. Tapi kemuliaan nama Tuhan dapat menghentikan ejekan itu dengan mendatangkan Yusuf bertanggung jawab atas hal itu, dijadikan sebagai ayah jasmani Yesus. Anak-anak, marilah dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita mau taat dan tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak apa terhadap diri kita, Tuhan mau apa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Tuhan meminta talenta kita, kita berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan meminta kita untuk melayani sesama, kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau nanti kalian pelayanan di gereja saat ibadah Natal atau saat ibadah sekolah minggu, kalian diajak untuk melakukan pelayanan, kita berikan kepada Tuhan. Selagi kita bisa dan mampu, selagi Tuhan memberikan karunia dan talenta itu, marilah kita gunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Mari kita bersehati berdoa. Kita doakan untuk sekolah kita doakan untuk keluarga kita, dan kota kita tercinta Semarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan indah di mana kami dapat bersehati berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami ya Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari Natal. Tolonglah ya Tuhan, walaupun di dalam kesederhanaan di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya tidak mengurangi makna Natal dalam hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan sebagaimana Soli Deo Gloria. Hanya semuanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tolonglah ya Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang mempersiapkan untuk membuka Natal secara tatap muka. Engkau tolong ya Tuhan supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Semuanya tetap menggunakan protokol kesehatan. Kau berkati ya Tuhan para pembicara yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam perayaan Natal di gereja-gereja kota Semarang ini. Kami doa ya Tuhan untuk kota ini ya Tuhan. Biarlah kota Semarang ini tetap terjaga kondusif ya Tuhan. Dan kami pun ya Tuhan Yesus dapat merasakan jamahan Tuhan untuk kota kami. Sehingga kondisi kesehatan, kondisi keamanan semua terjamin. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk keluarga kami ya Tuhan. Dalam Engkau memberkati ya Tuhan keluarga kami ya Tuhan. Dalam segala kesederhanaan, dalam segala keterbatasan, dalam segala ketidakmampuan kami, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Dan yang Engkau Tuhan tolong untuk keluarga-keluarga yang tidak bisa bersatu, mungkin saat ini sedang terpisah karena jarak, terpisah karena masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau tetap menolong ya Tuhan Yesus, semuanya dapat bersukacita dalam merayakan Natal. Untuk kami ya Tuhan yang mungkin saat ini
dalam usaha pekerjaan papa mama kami sedang mengalami suatu permasalahan, Engkau jamah ya Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bisa memulihkan ya Tuhan. Untuk keluarga kami yang saat ini dalam kondisi sakit, dan Engkau juga menolong ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan Yesus kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami, SD Nusa Putra. Tolonglah ya Tuhan untuk pergumulan kami ya Tuhan, khususnya untuk PPD. Bila Engkau tolong ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan ya Tuhan Yesus kepercayaan pada sekolah kami untuk menerima siswa baru ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan supaya masyarakat ya Tuhan bisa mempercayakan untuk menitipkan putra-putrinya belajar di tempat ini ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, mungkin mereka ya Tuhan keberatan dalam hal administrasi, keuangan. Engkau berkati ya Tuhan supaya semuanya tidak menjadi halangan untuk mereka bergabung bersama dengan kami. Hanya berkat-Mu saja Tuhan yang melimpah, hanya berkat-Mu saja ya Tuhan bisa menolong kami ya Tuhan, guru-guru sekolah Nusa Putra. Engkau juga tolong untuk jenjang yang lain ya Tuhan, baik itu untuk TK, SMP, SMA, SMK, D3 Farmasi. Engkau semua ya Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, sehingga semuanya juga bisa melaksanakan PPDI dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk guru-guru yang akan merayakan Natal, Engkau juga berkati, dan berdoa juga untuk persiapan HUT dari sekolah Nusa Putra. Engkau juga tolong akan panitia yang persiapkannya, Engkau juga berkati. Terima kasih ya Yesus, inilah seluruh rangkaian kami serahkannya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mau bisa teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.